Gimana caranya ngilangin bekas jerawat? Dari bekas jerawat gue kayak gini sampai kayak gini, keep watching. Hai sobat kunyit, gue Ro, selamat datang kembali di channel gue. I am back on YouTube. Finally setelah 2 bulanan hiatus, gue tuh lagi menikmati bikin konten di Instagram. Makanya gue lagi off dulu di YouTube gitu, karena gue lagi ngumpulin ide-ide juga gitu. But finally I'm back, dan video kali ini gue pengen ngobrolin skincare, terutama menjawab pertanyaan paling banyak dari kalian bertahun-tahun. One of the most asked question. Gimana caranya ngilangin bekas jerawat? Sobat kunyit, kalau kalian struggle sama bekas jerawat selama ini dan penasaran skincare apa yang gue pakai dari bekas jerawat gue kayak gini sampai kayak gini, keep watching. Seperti biasa sebelum mulai ada beberapa hal yang gue pengen kalian tahu dulu, apalagi kalau kalian baru di sini. Pertama, jenis kulit gue berminyak dan berjerawat. Berminyaknya di seluruh muka. Yes, di seluruh muka, nggak di T-zone doang. Dan kulit gue gampang banget jerawatan. Bisa karena hormon, bisa karena makanan, kurang tidur, stres, atau kalau gue lagi nyobain skincare baru terus nggak cocok, bisa banget gue jerawatan. Jadi sesuka hatinya banget. Dan gue mulai jerawatan dari 2011 sampai sekarang masih. Yang kedua, fokus obrolan kita kali ini adalah menghilangkan bekas jerawatnya, yang kemerahan maupun yang kehitaman, bukan ngilangin jerawatnya. Oke, kalau ngilangin jerawat nanti kita bahasnya kepisah lagi. Yang ketiga, gue ada feeling kalau video ini akan cukup panjang karena gue akan ceritain pengalaman gue pakai produk ini selama 2 bulan. Jadi ini akan gue partisi videonya. Kalian bisa loncat ke bagian-bagian tertentu di bagian sini, atau kalau kalian bingung, kalian bisa cek deskripsi atau di pin komen di bawah. Gue akan pin komen gue yang isinya adalah timestamp seperti biasa. I'm so sorry for the long intro, tapi gue harus ngejelasin itu biar kalian gak bingung juga kan. Oke, let's get on to it. Produk kunci yang gue bahas kali ini adalah Your Skin Bay-nya Avoskin baik toner maupun serum. Ini adalah keempat produk yang gue pakai selama 2 bulan ini buat ngilangin, buat mudarin bekas jerawat gue. Gue akan bahas berdasarkan kronologi gue pakainya kayak gimana, karena selama 2 bulan ini gue pakai mereka bareng-bareng, jadi di layer. Tapi ada yang gue pakai duluan, terus ada yang gue pakai belakangan. Akhir Februari gue nyobain 2 produk ini bareng-bareng, si toner terus gue layer sama si serumnya. Tonernya ini yang gue pakai pertama kali adalah Your Skin Bay Niacinamide 7% plus Alpha Arbutin 1% plus Kale. Ini gue layer sama Your Skin Bay Alpha Arbutin 3% plus Grapeseed yang ungu ini. Pertama, si tonernya. Niacinamide sendiri ini bagus banget untuk inflamasi atau kemerahan di kulit, dan benefit mencerahkannya dapat dari si alpha arbutinnya. Kale-nya sendiri dia untuk antioksida. Secara garis besar kalau kita ngomongin ingredients, fungsinya tuh ke arah sana. Nah, kalau gue sendiri pengalaman pakai ini yang sangat-sangat gue rasakan itu adalah ngelembapinnya. This is what's interesting about this. Ini menurut gue walaupun dia benefitnya mencerahkan, tapi dia dapat banget untuk lembabnya di kulit gue ya gitu. Apakah dia hydrating toner yang paling ngelembapin yang pernah gue pakai? No, not necessarily. Cuman dia ngelembapinnya tuh pas di kulit berminyak gue. I know sebagian dari kalian pasti tahu gimana rasanya pakai produk yang ada efek ngelembapinnya tapi terlalu lembab dan berasa lepek di muka. I know some of you can relate to that. Me too. Banyak banget produk yang bikin gue ilfeel karena iya menghidrasi, melembabkan, tapi muka gue jadi lepek. I don't like that. Dan untungnya dia nih nggak ngasih efek kayak gitu. Terlepas dari dia ada ngasih efek ngehidrasi gitu loh. Nah, kalau kalian perhatiin ya, dia nih memang kelihatannya cair, cuman dia agak kental gitu loh. I don't know how to describe it, tapi dia bukan toner yang cair banget, tapi dia juga nggak sekental essence. Dia tuh kayak in between toner sama essence gitu, jadi kayak di tengah-tengahnya banget. Ya kadang sih gue tetap pakai essence-nya Avoskin yang mana tuh, yang PHTE PHTE yang itu masih gue pakai kadang. Tapi most of the time gue ngerasa kayak gue nggak butuh essence lagi gitu. Jadi selama gue pakai ini, gue hampir nggak pernah pakai essence. Dan dari teksturnya yang kayak gitu dan efek ngelembapinnya tadi, bikin gue ketika pakai ini hampir selalu nge-skip essence. Dia udah cukup banget buat ngebuka jalan sebelum si serumnya gue pakai setelahnya. So this is really really nice. Gue yakin mungkin untuk beberapa orang ini nggak akan itu nggak ngehidrasi gitu loh. But for me, for my skin type, this is perfect gitu. Ini hidrasinya tuh pas gitu, udah cukup gitu. Jadi gue dapet benefit untuk mencerahkan dari alpha arbutin sama niacinamide yang kurangnya inflamasi. Terus gue juga dapet
efek hidrasinya. Dari ingredientsnya, toner ini nggak masalah dipakai pagi malam, jadi kalian bisa pakai pagi, kalian bisa pakai malam, nggak ada yang bikin kulit lo jadi fotosensitif, nggak ada yang bikin kulit lo kemerahan. Seperti yang gue bilang, justru dia malah ngurangi kemerahan di kulit lo. Nah kalau ini niacinamide-nya kan 7% ya, sama alpha arbutin 1%. Ini gue layer dengan si serum ini. Ini alpha arbutinnya lebih tinggi lagi, 3% plus grapeseed. It is way more powerful dibanding si tonernya, tapi dia kerjanya saling melengkapi. Nah, alpha arbutin seperti yang gue bilang tadi, dia bagus untuk mencerahkan kulit, bikin kulit lo warnanya lebih merata semuanya, and I can feel that. Kalau kalian perhatiin, ini kurangnya sedikit banget. I can explain. Gue pakainya di Februari sampai ke pertengahan, sampai ke awal Maret, jadi sedikit doang. Dan Avoskin tuh pinter banget bikin pipet menurut gue, karena pipetnya tuh sekali ngambil tuh full gitu loh, cukup banget buat seluruh muka. Kalau gue sih nggak bisa pakai lebih dari itu. Ketika gue pakai lebih, gue butuh waktu lebih lama skincareannya, karena gue harus nunggu dia ngeresepkan dua kali kan, 2 layer gitu loh. Satu pipet aja nih udah cukup. Dan ini ada alasannya kenapa gue nggak habis, karena dia gue pakai cuma setengah jalan doang gitu, karena gue terdistraksi sama serum nanti yang akan gue bahas yang kedua. I'll tell you, kalian bisa lihat nanti. Kalau kalian perhatiin teksturnya, si serumnya ini pekat banget, it is so thick. Sampai ketika pertama kali gue coba ini tuh gue ngerasa kayak gitu, ini pekat banget gitu loh, dan kental sekali, hampir di tahap dimana gue ngerasa kayak aduh ini bakal gampang keserap apa gimana ya gitu. Dan ternyata dia keserapnya cepet sekali. Ternyata di luar dugaan, walaupun teksturnya yang lumayan pekat tadi, dia keserapnya cepet banget. Untuk ukuran tekstur dia yang sepekat ini, it is so easily absorbed. Dia cepet banget diserap ke kulit, dan dia nggak ada ninggalin efek apa ya, efek kayak dia nggak ada duduk di kulit loh. Kalau kalian yang selama ini bermasalah kayak Iya, serum tuh lama banget nyerapnya, makanya gue males skincarean. girl, you have to try this one. Ini cepet banget keserapnya, terlepas dari dia pekat banget. Ketika 2 minggu pemakaian, gue udah ngerasain benefitnya, kayak pudarnya bekas jerawat itu. Cuman memang mungkin karena pemakaiannya masih awal-awal ya, jadi nggak terlalu kelihatan efeknya, nggak secepat itu gitu loh. Dia wajar lah ya, skincare tuh menurut gue paling cepet lo biasa kelihatan tuh 2 minggu 3 minggu gitu loh, itu baru bisa benar-benar kelihatan, apalagi yang untuk mencerahkan, terutama untuk bekas jerawat, karena skincare untuk bekas jerawat itu lama. Prosesnya lama memang gitu, jadi emang harus sabar-sabar gitu ya. Nah terus ketika gue nyobain ini, Avoskin nambah range-nya lagi. Di pertengahan Maret gue nyobain 2 toner dan serum barunya mereka. Nah inilah alasan kenapa mereka nggak habis-habis. Karena di tengah lagi nyobain ini, gue beralih ke sini. Dan kalau kalian lihat, this is the reason why serum yang tadi gue tinggalkan. Pertengahan Maret gue switch ke seri yang baru, Vitamin C 2% plus niacinamide 2% plus carrot extract raspberry toner essence. Terus gue layer pakai si Avoskin Your Skin B Aze Claire 10%, kombucha 3%, niacinamide 2.5%, vaksin serum. Nah, samaan sama si Aze Claire ini, Avoskin juga ngeluarin waktu itu samaan 3 serum kalau nggak salah, yang lactic acid sama kiwi extract. Terus satunya lagi vitamin C, niacinamide sama mandarin orange extract kalau nggak salah. Tapi gue specifically pengen dan penasaran banget sama yang ini. Pertama karena dari ketiga itu ini yang harganya sedikit lebih mahal. Jadi gue ngerasa kayak Kenapa kamu sendiri yang lebih mahal? gue tahu dia turunan dari azelaic acid yang punya benefit untuk mencerahkan dan treat pasca jerawat. Wait, gue harus ngomongin ini dulu dong sebelum serumnya. Bentar gue di round kedua, di pertengahan Maret itu gue cobain tonernya ini. Nah bedanya sama toner yang pertama, ini ada vitamin C nya ada 2%, terus sama-sama ada niacinamide, tapi tinggian niacinamide di sini ini 7%, ini 2%. Terus ada ekstrak carrot tuh wortel, ada ekstrak wortelnya sama raspberry. Nah bedanya yang sekilas kalau kalian perhatiin, ini tuh lebih kental daripada ini bener-bener cair kayak toner biasa banget ini. Nah kalau dari feel-nya ketika gue pakai, gue ngerasa ini lebih ngelembapin daripada si ini. Dia lebih fokus ke karena vitamin C-nya kali ya. Jadi dia untuk mencerahkan di lapisan yang atas dulu. Jadi kalau kalian tanya yang di antara 2 ini yang lebih lembab yang mana, yang ini. Tapi gue rasa kalau dari ingredients yang mencerahkan, I would say gue ngerasa gue lebih suka yang ini. Tapi pemakaiannya sendiri kayak gue tergantung kulit gue gitu, tergantung kondisi kulit gue kayak gimana.
Kalau gue lagi pengen toner yang lembapin, gue akan prefer yang ini. Tapi kalau gue ngerasa kayak my skin is pretty hydrated already gitu, ya udah I went for this one. Pemakaian toner si Carrot Extract ini yang kuning ini, aduh lucu banget kemasannya. Gue layer sama si apa tadi namanya, Azecler ini, Azecler Kombucha ini. I love this serum. Ini I don't know how to tell you, but this is amazing. Azecler itu turunan dari azelaic acid yang bagus untuk treat pasca jerawat. Jadi treat bekas jerawat. Kalau jerawat kalian udah kempes terus sisa jerawat kemerahan, yang keiteman, try this one, my love. Please try this. Nah, setahu gue azelaic acid itu nggak dijual bebas, nggak bisa dibeli di counter gitu, nggak kayak skincare yang bisa kalian beli di counter. Jadi dia harus prescription kalau nggak salah, pakai resep gitu. Nah, kalau Azecler ini turunannya dia bisa banget dijual di counter. Ingredients kedua yang ini menarik untuk kita obrolin karena dia ada kombucha 3% ya. Kombucha itu hasil fermentasi dari teh hitam. Jadi ada kandungan asidnya sama ada kandungan vitaminnya B1, B2, B3 sama B12 yang bagus buat kulit. Kombuchanya ini, efek asidnya ini bikin gue teringat sama efek ketika gue pakai si Miraculous Refining Serum. This is also one of my favorite serum. Ini udah gue pakai dari 2019 sampai sekarang masih gue repurchase. Just to let you guys know. Tapi sayangnya gue nggak pernah nge-review ini di YouTube. Ini masih penuh karena ini botol baru banget gue buka. Anyway, lanjut. It's not for you. I'm so sorry. Let's talk about this. Terus niacinamide ada 2% di sini. I mean, who doesn't know niacinamide? Gue personally suka sama niacinamide. Dia efeknya tuh kayak it's all rounder ingredients. Niacinamide itu kayak dia mencerahkan iya, ngelembapin iya, ngurangin inflamasi iya, mencegah penuaan dini iya. Experience gue ketika pakai ini, gue cinta banget. Di kulit gue nih, untuk pemakaian 2 minggu, yang lebih cepat gue lihat efeknya itu adalah si ini ketimbang si ini. Ini gue ngelihat efeknya memudarkan iya gitu, tapi oh boy, it is way more powerful for my skin. Ini lebih enak di kulit gue, lebih nendang gitu efeknya, lebih kelihatan gitu. Oh, gue gemes ya, maaf. Siapapun orang di Avoskin yang punya ide buat ngeluarin serum ini, I love you so much. Kalau gue lagi nggak ada jadwal untuk nge-review skincare lain atau nyobain skincare untuk bekas jerawat lain, ini akan tetap gue repurchase sih. Seperti halnya yang ini. Ada pakai bakso. Dari keempat skincare ini semuanya bisa gue pakai pagi malam, jadi nggak ada larangan kayak gimana gitu. Dan kulit gue juga bereaksi aman untuk mereka semua, nggak ada reaksi nggak cocok. Biasanya kalau kulit gue nggak cocok sama suatu skincare itu, pemakaian pertama kedua itu bakal langsung kelihatan. Tapi nggak ada, alhamdulillahnya pakai ini karena gue udah tes juga. Seminggu pertama gue tes dulu cocok apa enggak, baru gue lanjutin pemakaiannya. Kalau nggak, kalian nggak akan lihat review ini guys. Kesimpulan kali ya, mungkin pertanyaan terbesar kalian adalah, Aku mau nyobain tonernya dulu, aku mau nyobain serumnya dulu, yang mana yang bakal lo rekomendasiin pertama-tama? personally, kalau tanya gue, I'm a strong believer kalau pertama, mereka akan bekerja dengan baik kalau disandingin bareng-bareng gitu. But it doesn't mean kalian harus ujuk-ujuk beli semuanya sekaligus. Kenapa? Karena kalian harus tes satu persatu dulu gitu loh. Tiap produk itu akan bereaksi berbeda di tiap orang gitu. Dan saran gue sih sebelum kalian ujuk-ujuk beli semuanya, coba cicil satu persatu dulu gitu loh. Misalnya kalian punya toner yang kalian udah cinta banget gitu, tapi kalian pengen cobain ini, ya udah, cobain sama toner kalian dulu, terus ganti serumnya, masukin serumnya duluan gitu. Jadi lihat kecocokannya sama skincare kalian yang udah ada dulu gitu loh. Jangan ujuk-ujuk kalian ganti sekaligus gitu, karena skincare tuh personal banget gitu. Skincare tuh sangat subjektif, tergantung kecocokan masing-masing gitu. Kayak jodoh, tau gak sih? Saran gue sih cobain satu persatu, it's okay gitu. Tapi kalau kalian memang ada budgetnya gitu, dan kalian memang sultan dan pengen cobain semuanya, be my guest. Semua link produknya bakal gue tinggalin di deskripsi, dan semoga lagi ada promo ya. Atau kalian bisa belanja lewat Shopee, nanti Shopee-nya Avoskin bakal gue link juga di deskripsi. Cobalah satu persatu, kecuali misalnya kalian memang lagi nyari ini toner yang enak tuh yang mana, kalian belum nemu gitu, serum yang enak tuh yang mana, belum nemu gitu. Dan kebetulan kalian ngerasa pengen nyobain dua-duanya sekaligus, ya monggo ya, silakan duit lo. Tapi kalaupun kalian beli toner sama serumnya sekaligus, gue tetap menyarankan pakainya satu persatu dulu. Jadi masukin satu persatu produknya ke skincare rutin kalian. Jadi misalnya kalian beli yang ini nih, kalian beli yang pertama kombinasi yang ini, walaupun udah dibeli dua-duanya nih, kalau bisa masukinnya satu persatu gitu. Jadi kalian lihat dulu kecocokannya di kulit kalian seperti apa. Toner ini masukin dulu, pakai sama skincare kalian yang udah ada gitu, dimasukin.
sesuaiin, kalian lihat reaksi kulit kalian kayak gimana, kalian pakainya kebanyakan atau dikurangin, kalian cuma bisa pakai sekali sehari mungkin, atau kalian bisa pakainya lebih banyak dari itu. Kalian yang lihat sendiri, kalian harus pantau sendiri, itu benar-benar subjektif. Kalian yang lihat reaksinya di kulit kalian seperti apa. Kalau sudah aman nih, kalau udah bisa jalan itu sehari, 2 hari, 3 hari atau 1 minggu pertama, baru deh masukin. Kalau dia kulit kalian udah bereaksi bagus sama satu produk, baru deh masukin serumnya, terus baru dipakai bareng. Nah, ketika dipakai bareng, kalian juga harus lihat nih, cocok nggak mereka. Dari keempat-empatnya, kalau gue harus milih banget nih ya, harus milih banget yang mana yang akan gue repurchase, yang mana yang akan gue beli lagi, yang mana akan gue stok lagi. Ini kalau gue lagi nggak ada jadwal nge-review apa-apa ya gitu. Sepertinya ini gitu. Ini oh my god. I love you so much. Ini berasa banget efeknya di kulit gue. I don't know how to tell you guys. It is amazing. Setelah gue pakai Your Skin Bay ini, gue ngerasa ini gue ngelihat dari rutinitas gue makeup ya. Makeup gue tuh bisa lebih tipis. Gue biasanya tuh pakai makeup yang full coverage, ya masih I still love it gitu. Cuman biasanya gue pakai kayak bisa sampai 2 layer, terus udah gitu gue layer pakai concealer lagi gitu. Tapi dengan produk-produk ini, karena mungkin gue nge-treat bekas jerawatnya ya, jadi alhamdulillah, jadi gue pakai makeup tuh jadi lebih sedikit gitu loh. Bahkan gue bisa banget pakai BB cream atau produk-produk yang coveragenya kurang, yang biasanya gue tahu 2-3 tahun yang lalu gue nggak akan suka. I'm so proud. 2 bulan pakai produk ini, pengalaman gue nggak ada jeleknya. Jeleknya mungkin karena gue pengen nyobain semuanya. Soalnya dia ngeluarin banyak serum sama banyak toner gitu. Gue yakin diantara kalian pasti udah ada yang cobain serumnya Avoskin ini. Komen di bawah yang mana yang kalian cobain dan gimana efeknya di kulit kalian. I am really curious. Informasi lebih lanjut bakal gue tinggalin di deskripsi. Kalian bisa cek di sana atau kalian bisa cek di kolom komen di bawah. Kalian bisa cek di pin komen di bawah. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.